Selamat pagi. Uh, Waktu sudah menunjukkan pukul 7.57 di perangkat saya. Jadi 3 menit lagi acara akan kita mulai. Untuk siswa, jadi pengurus OSIS, DPS OSIS, untuk Meet kali ini silakan hidupkan kamera, tapi untuk mic silakan di mute ya. Ya, kita masih menunggu peserta yang lain. Berapa jumlah pesertanya? OSIS 30 ya, Bu? Iya, tambah dengan pembina 10 orang, tambah Pak Kepek lagi satu. Iya. Jadi pembina saya lihat di sini baru Bu Adri, saya, Pak Yudi, dan Ibu yang baru bergabung. Ya, kita tunggu dulu. Masih ada waktu lagi berapa? 2 menit lagi Bapak untuk jam 8. Kemarin sudah ada yang izin anak-anak satu orang karena tidak punya tempat, tidak punya HP Android, tidak ada yang izin kemarin saya. Oke. Ya, kita tunggu. Sambil nunggu Kang ngopi ya aja. Untuk anak-anak silahkan mencari tempat yang nyaman karena kita akan berdiskusi kurang lebih 2 jam ya. Ini rasanya ada yang masuk dengan 2 perangkat ini. Maksimal 2 jam, Mbak ya. Nanti kalau bisa 1 jam lebih sedikit, ya kita udah selesai. Jadi jika diskusinya bagus, nanti jalannya acara juga bagus kan, tidak terlalu panjang. Iya, terima kasih Kak Yudi. Bagaimana Ibu dan Bapak, apa kita bisa mulai? Sambil jalan menunggu peserta yang lain untuk join. Bisa, Mbak. Nanti karena sudah jam 8, nanti kan adminnya saya, jadi kalau ada yang masuk langsung saya admin. Oke. Ini kasihan juga anak-anak nanti lama menunggu kuotanya berjalan. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 1 Sukasada, yang kami hormati Ibu Wakasek Kesiswaan, Ibu Pembina OSIS, dan anak-anak pengurus DPS OSIS yang kami banggakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Puji syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Adapun acara yang pertama akan kita lalui adalah pembukaan, lalu menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya, kemudian lagu Wajib Belajar, dan acara materi, tanya jawab, serta penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai dari acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan dipersiapkan untuk Kak Yudi.
di sana Aku jadi dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangga dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah untuk Indonesia Raya. Ya, demikian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kelihatannya peserta semangat sekali menghidupkan mic. Jadi untuk lagu kedua, mic silahkan dinonaktifkan saja ya. Jadi menyanyinya di luar ruang. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Wajib Belajar. Silahkan Pak Yudi. Inggih, terima kasih. Jadi kita sudah melalui acara pertama. Berikutnya kita lanjut ke acara berikutnya. Sebagai umat beragama, kita memulai kegiatan. Sebaiknya kita melakukan berdoa dulu. Berdoa akan saya pimpin langsung. Kita hening sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak PLT atau Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 1 Sukasada, yaitu Bapak Gede Sunarsana. Waktu dan ruang saya persilahkan, Bapak. Bapak, mungkin mic-nya masih di mute. Cek, bagaimana udah bisa terima suara saya? Iya, bisa Bapak. Baik, terima kasih buat Bu Dewi Hana selaku moderator di acara ini telah memberikan kesempatan buat saya untuk
memberikan sambutan dan sekaligus nanti membuka, Bu, ya. Sekaligus membuka acara ini selaku PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukesade. Sebelumnya saya mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, puji syukur kita ucapkan kepada Ide Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan Google Meet nih ya, untuk bersama-sama merayakan yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Dan terima kasih buat teman-teman di kesiswaan yang sudah men-setting acara ini, dan mudah-mudahan nanti lancar sampai selesainya. Kemudian juga buat buat anak-anak nih ya, semuanya OSIS nih ya, anak OSIS, dan saya lihat begitu antusias, mungkin sejak tadi udah ada yang masuk. Mudah-mudahan nanti tetap semangat sampai di akhir acara. Baik, Ibu, Bapak Pembina OSIS yang saya hormati, juga anak-anak OSIS yang saya sayangi, meski kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi syukur dengan adanya media seperti ini kita bisa bertatap muka ya, bertatap muka secara virtual. Dan jujur saja saya pribadi iseng sekali tampil di depan kelas ya, tapi karena situasi belum memungkinkan, dan mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita bisa tatap muka langsung dengan situasi normal yang baru. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 2 Mei itu adalah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal ini melalui keputusan Presiden RI nomor 316 tahun 1959. Jadi penetapan Hari Pendidikan Nasional itu dilatar belakangi oleh, mungkin kita udah pada tahu, oleh sosok yang memiliki jasa luar biasa tentunya di dunia pendidikan kita, yaitu tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Itu latar belakang, sekedar mengingatkan saja. Saya yakin anak-anak juga semua sudah tahu itu. Kemudian melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita lebih sering menyebutnya Mas Menteri, itu Pak Nadiem Anwar Makarim, bahwa menyampaikan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah pandemi, beliau mengeluarkan surat edaran yang bernomor 276/MPK.A-TU.02.03/2021. Nah, dalam surat tersebut yang dirilis 26 April 2021 mengumumkan bahwa Kemendikbud akan menyelenggarakan upacara bendera pada 2 Mei 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat secara tatap muka, terbatas, minimalis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi besok tuh ya, hari Minggu, mungkin ya teman-teman di kesiswaan kita bersama juga
Itu disiarkan lewat YouTube nanti. Jadi kita bisa ikut berpartisipasi meski dari jauh. Kemudian juga di surat edaran tersebut disampaikan luring atau tatap muka, mengharapkan terjadinya luring atau tatap muka, nah seperti kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, baik di kantor, kemudian di pemerintahan atau swasta, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, di luar negeri dan di dalam negeri juga diharapkan melakukan kegiatan yang seperti hari ini kita lakukan. Jadi tetap kegiatan itu tetap berpatokan pada protokol kesehatan dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik tentunya ya. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang berbahagia, situasi seperti sekarang ini ya, itu tentu saja istilahnya itu mengganggu kualitas pembelajaran kita, tetapi mudah-mudahan hal itu tidak membuat kita putus asa ya. Mudah-mudahan hal itu tidak membuat kita putus asa, terutama buat teman-teman di sekolah, artinya guru-guru, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak halangan dan rintangan terkait dengan pembelajaran, mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat dan tetap dalam artian tetap belajar walaupun dengan istilahnya daring. Dan kemudian juga buat anak-anak yang dalam hal ini diwakili oleh OSIS ya, mudah-mudahan juga tidak berputus asa dengan keadaan ini, tetap semangat belajar walaupun mungkin dari rumah, dan banyak sekali begitu ya hambatan terutama di siswa ya, alasan juga macam-macam, tapi itu masih dalam batas-batas yang wajar tentunya. Oke. Dan saya tidak banyak memberikan sambutan dalam hari ini. Intinya saya berpesan terutama kepada siswa, keadaan ini tidak menyurutkan kita untuk tetap bersemangat, untuk tetap berprestasi tentunya nanti ya. Jadi marilah kita seperti apa yang menjadi menjadi tema kita, bergerak serentak merdeka belajar gitu ya Kak Yudi ya. Jadi seperti itu. Jadi mari kita tetap bergerak, jangan diam saja, dan kita harus dilakukan serentak gitu. Artinya serentaknya ya bersama-sama. Kalau gurunya aja yang semangat, siswanya enggak reaksinya enggak bagus ya, juga tujuan pembelajaran kita juga tidak tercapai. Sebaliknya juga gitu. Siswanya udah menguasai IT dengan baik, sementara gurunya masih ngabang-ngabagi. Nah, ini juga ya, nanti kedepannya kita lebih sering lah seperti ini, karena kita tidak tahu situasi kapan normalnya seperti dulu. Jadi mari kita coba membiasakan. Dan kita beruntung punya punya Kak Yudi, punya Bu Dewi, dan teman-teman yang lain yang sangat melek IT sehingga bisa menularkan ke teman-teman guru yang lain, kemudian juga ke siswa yang lain. Dan kepada siswa sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi tonggak untuk tetap lebih bersemangat sehingga hasil yang kita harapkan juga sesuai gitu ya. Dan sekali lagi, karena tadi saya diminta juga untuk membuka kegiatan ini, jadi dengan mengucapkan puji syukur hadapan Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini,
Sabtu 1 Mei 2021 kegiatan webinar dengan resmi saya buka. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, terima kasih Bapak Gede Sunarsana telah membuka ruang virtual ini secara manis. Jadi acara semoga berjalan dengan manis nantinya. Semanis senyum yang masih tegang ini peserta, masih banyak yang tegang. Mungkin baru pertama kali ikut join meeting, jadi masih banyak yang tegang, ada yang salah pencet. Nah, kegiatan hari ini sudah dibuka oleh Bapak Gede Sunarsana. Benar seperti yang Bapak Gede Sunarsana bilang, Indonesia, pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas, tidak bisa kita lupakan bahwa ada peranan dari tokoh-tokoh pendidikan di masa lalu. Jadi itu semangatnya harus kita tetap kobarkan di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi untuk tema ruang virtual kali ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 adalah serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Jadi tolong diingat. Nah, kegiatan kali ini selain ada materi, ada juga nanti tanya jawab bagi peserta, pengurus OSIS, DPS OSIS, dan nanti yang aktif berdiskusi ada hadiah yang menanti. Jadi demikian awal dari ruang virtual ini dulu. Kita akan mendengarkan lebih dalam lagi tentang materi bagaimana pendidikan nasional di Indonesia saat ini. Ada 2 narasumber, yaitu Ibu Ketut Sumenari dan Bapak Putu Yudi Darmawan. Beliau akan memaparkan begitu luas nantinya tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Baik, sudah dipersiapkan diri kalian untuk mengikuti materi ini. Bagaimana Ibu Ketut Sumenari? Mungkin kita buka dengan narasumber pertama, yaitu Ibu Ketut Sumenari. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, untuk ruang dan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ketut Sumenari. Terima kasih Bu Dehana yang sudah memberikan ruang pada saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak PLT, Pak Edi Sunarsana sudah membuka kegiatan ini. Terlebih anak-anakku, anak-anak SSS yang dicintai Ibu Kandata. Selamat pagi, Om Swastiastu, semoga sehat selalu. Anak-anak, sesuai dengan judulnya, yang materi yang disampaikan di sini adalah bagaimana makna Hari Pendidikan Nasional bagi pelajar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede bahwa tokoh pendidikan kita di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin anak-anak bisa dilihat motivasi beliau. Bagaimana motivasi beliau? Bagaimana beliau itu memajukan pendidikan di Indonesia yang tadinya kita di Indonesia merupakan negara jajahan. Nah, nanti bagaimana filosofinya nanti akan disampaikan oleh Pak Yudi. Nah, Ibu akan membatasi ruangnya adalah tentang makna pendidikan bagi pelajar. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional itu memiliki konsep gagasan yang dikenal dengan 3 sentra pendidikan atau 3 pusat pendidikan. Nah, bagaimana pusat pendidikannya? Yang pertama, makna pendidikan bagi pelajar, yang pertama mendorong kesadaran pelajar untuk terus belajar, tidak sekedar lewat pendidikan formal. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan itu bukan hanya, kalau formal itu artinya di sekolah. Namun pendidikan itu bisa disampaikan dengan pendidikan non formal.
seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu ada 3 sentra pendidikan, 3 pusat pendidikan. Nah, 3 pusat pendidikan itu meliputi yang pertama ada keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. Artinya apa? Bahwa anak-anak sebagai pelajar menerapkan pendidikan bukan hanya menerapkan pendidikan di sekolah saja. Nah, kita bisa belajar berinisiatif mencari pendidikan informalnya di mana? Di keluarga, kemudian di masyarakat. Kalau di keluarga bagaimana? Kalau di keluarga, mulai anak-anak dari dalam kandungan itu sudah mendapat pendidikan dari ibu. Kemudian setelah lahir juga mendapat pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan? Itu panjang sekali jalannya. Nah, kalau di keluarga, khususnya anak-anak yang sudah bersekolah itu sebagai pelajar, maka di lingkungan keluarga anak-anak satu, taat pada orang tua, ya. Kemudian tidak melanggar. Kemudian yang selanjutnya mematuhi apa yang disampaikan oleh bapak ibu kalian di rumah. Karena itu pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu nomor 1, itu pendidikan karakter juga. Nah, jika anak-anak berbohong terhadap keluarga ibu bapak kalian, saya yakinlah anak-anak tidak akan pernah berhasil. Sepintar-pintarnya anak-anak berbohong terhadap orang tua, pasti akan ketahuan. Itu pendidikan di keluarga. Kalau pendidikan di sekolah bagaimana? Nah, di sekolah anak-anak mengikuti pendidikan sesuai dengan aturan yang diterapkan di sekolah. Ada aturannya, ada etikanya. Nah, jika anak-anak melanggar, apalagi anak-anak sebagai ujung tombak garda terdepannya di sekolah itu, maka pasti ada tindakannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar. Nah, kalau anak-anak sudah bisa meningkatkan pendidikan itu di sekolah, di rumah, maka di masyarakat akan terbawa. Anak-anak akan jadi piloting, akan jadi contoh di masyarakat. Misalnya, si Sinta itu baik, etika, sopan, kata bicaranya bagus. Maka dia pasti akan dijadikan panutan di masyarakat. Dia tunjuk aja sebagai ketua Karang Seruling. Itu jadinya karena kita sudah memiliki basic. Nah, basicnya itu apa? Kalian sudah mempunyai karakter yang baik. Karakternya, jadi karakternya itu banyak. Ada religiusnya, kemudian bersahajanya. Kita nggak usah sombong di zaman pandemi sekarang ya. Tidak usah jor-joran. Kita bersahaja. Jadi pelajar, jadilah BCSOC, jadilah anak-anak anggota BCSOC, jadilah ketua OSIS yang bersahaja. Jadi apa adanya, jangan dibuat-buat. Tidak usah berbohong kepada orang lain, pada diri sendiri, orang tua, terlebih-lebih kepada sekolah. Itu yang dimaksud bahwa mendorong. Bagaimana kita bisa mendorong belajar tidak hanya di pendidikan formal. Formalnya itu di sekolah, non formalnya itu di keluarga dan di masyarakat. Itu kalau ini kita simpulkan. Kemudian yang kedua, sebagai pelajar itu menjadi mencontoh semangatnya Ki Hajar Dewantara. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencerdaskan bangsa. Siapa bangsa itu? Bangsa Indonesia. Siapa bangsa Indonesia itu? Adalah kita sendiri. Anak-anak semua. Nah, bagaimana anak-anak bisa meniru semangatnya Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan? Nah, oleh sebab itu, anak-anak di masa pandemi ini, walaupun belajar di rumah, tetap semangat. Pagi-pagi anak-anak sudah bangun, kalau jam 7, jam 6.20 di sekolah normal itu mulai anak-anak sekolah, maka di rumah pun demikian. Jangan baru belajar di rumah anak-anak jam 10 baru bangun, salah itu.
Oleh sebab itu, melalui forum ini, cobalah anak-anak mengubah mindset, mengubah pola pikir. Bagaimana kita menghormati semangat, kita bisa meniru semangatnya Ki Hajar Dewantara adalah anak-anak dengan meningkatkan pendidikan. Bagaimana caranya? Aktif tadi. Saat hari efektif belajar, kalian bangun lebih awal. Jam 7.20 pelajaran dimulai, ya silakan diikuti. Jangan males-malesan, jadilah positif contoh. Jangan sampai kalian mendapat panggilan, itu yang ibu-ibu sering. Jadilah contoh garda terdepan di SMP Kasih Kita Saja. Jadi jangan males-males ya nak. Jadi bangun lebih awal, apalagi nanti dekat ini bulan Mei ini kita memasuki sudah penilaian akhir semester. Jadi saat penilaian akhir semester itu tidak ada pembatasan waktu untuk belajar, tidak ada pelonggaran waktu. Kalau jam 7.30 mulai sampai jam 10, ya jam 10 sudah itu link ditutup. Itu kalau dilaksanakan secara daring. Itu diperketat sekarang. Tidak seperti dulu-dulu kalau tugas diberikan hari ini, anak-anak diberikan tugas seminggu kemudian ngumpul. Nah itu. Yang rajin sih rajin, yang malas ini tumbuhkan. Tolong disadarkan teman-teman anak-anak yang agak malas. Nah itu yang dimaksud. Itu meniru semangatnya, semangat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian makna yang ketiga, belajar tak hanya sekedar mendapatkan nilai bagus. Nah artinya apa? Artinya bahwa di momen pendidikan ini, kalau kita belajar hanya berpacu pada nilai bagus, memang bagus sekali. Tetapi konotasi kita nanti berbeda. Sedangkan kita kan bisa belajar, semangat belajarnya Ki Hajar Dewantara, kita tiru dengan semangat luar biasa. Tetapi di samping kita mengejar nilai, kita juga di dalam pembelajaran itu meningkatkan nilai-nilai karakter. Kalau anak-anak nilainya bagus, karakternya jelek, juga tidak ada artinya. Tetapi kalau anak-anak nilainya jelek, karakternya bagus, masih bisa dipertimbangkan. Alangkah baiknya kedua-duanya dikolaborasikan. Nilainya bagus, karakternya bagus, etikanya bagus, attitude-nya bagus. Artinya begini. Anak-anak ibu sering temukan di sekolah ya. Anak-anak datang ke sekolah, sudah tahu ada bapak ibu guru, dalam sengaja anak-anak tidak mengenal salam. Nah, oleh sebab itu melalui forum ini ibu menegaskan contoh kepada pengurus DPRC. Kalau kalian ke sekolah, ingat 5S. 5S-nya itu apa? Saudara yang tanyakan apa? Masih ingat kan anak dengan 5S? Nah, kalau lupa, coba ingatkan kembali. Jadi yang awalnya adalah 3S, sekarang menjadi 5S. Tambahannya apa? Senyum, sapa. Jadi senyum, sapa atau di tengah. Kemudian yang terakhir itu adalah sopan dan santun. Oleh sebab itu, kalau kalian ke sekolah, satu, tegur sapa biasa dilakukan. Karena kita salamnya itu tidak harus berjabat tangan, kita bisa menggunakan Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya, sesuaikan dengan kondisi. Nah, sehingga di sana akan kelihatan, oh karakter ini begini, baik. Nah, ditambah dengan nilainya yang bagus, maka saya yakin, ibu akan yakin, kalian akan berhasil nanti ke depannya untuk meraih sukses. Itu makna yang ketiga. Artinya begini anak-anak, kalau kita sudah bisa menerapkan, sudah terbiasa dengan karakter yang baik, kemanapun anak-anak disuruh, kemanapun anak-anak mewakili lomba atau apapun itu, anak-anak akan selalu percaya diri. Tidak pernah mempunyai mental yang kecut. Jadi istilahnya mental kerupuk ya. Kalau kerupuk itu dibacak aja hilang sudah.
Tetapi kalau anak-anak, ibu yakin kalian mempunyai mental yang luar biasa. Oleh sebab itu, tumbuhkanlah mental itu. Mental dengan karakter yang baik. Mari kita mengasah diri. Karena ibu yakin anak-anak kelas 7 yang baru tergabung di OSIS, mari kita belajar ya, mengisi diri, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana mempunyai karakter yang baik. Kemudian di samping kita bisa meningkatkan prestasi kita di sekolah. Semakin banyak kalian berkegiatan, yakin prestasinya akan tambah luar biasa karena pengalamannya lebih banyak. Jika anak-anak tidak pernah mengikuti kegiatan, nyumpek di sana saja, yakinlah anak-anak tidak punya pengalaman apa-apa, tidak tahu apa-apa. Hanya berfokus pada nilai saja itu nonsen bagi ibu. Anak-anak tidak akan berhasil hanya mengandalkan nilai saja. Karena apa? Karena mental kalian, mentalnya itu tidak terasah. Oleh sebab itu kolaborasi penuhi ke semuanya. Mari kita berkolaborasi. Mentalnya bagus, prestasinya bagus, kemudian etika juga baik. Seperti teman-teman kalian, dulu pada saat normal, kita diajak mengikuti lomba KKP. Ayo kita lomba KKP. Kita tidak alergi. Akhirnya anak-anak bisa menunjukkan unjuk giginya secara nasional. Mari kita bergabung di pramuka. Ayo, kita bisa menunjukkan kemampuan kita. Di pramuka itu pendidikan karakter mental kalian. Sehingga pemerintah mewajibkan pendidikan ekstrakurikuler pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Itu dari undang-undangnya sudah begitu. Karena apa? Karena pramuka itu dinilai bisa meningkatkan karakter siswa. Kemudian mari kita ikut KS-an. Mari kita ikut PNS dan sebagainya. Oleh sebab itu baiklah anak-anak, kita sebagai pelajar tidak hanya terfokus pada nilai saja, tetapi karakter, ya, karakter yang baik. Sehingga kalau karakter sudah baik, nilai sudah baik, kemanapun masuk, ya, yakin akan berhasil. Kemudian yang makna selanjutnya adalah memanfaatkan kesempatan belajar semaksimal mungkin. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan belajar semaksimal mungkin? Artinya begini, masa muda, kalau anak-anak dari kecil, orang tuamu memberikan kesempatan belajar, satu dari PAUD, kemudian setelah tamat PAUD, SD, manfaatkan waktu itu, jangan menyia-nyiakan. Setelah itu SMP. Jangan sampai anak-anak puas belajar hanya tamat SMP. Oh, saya tamat SMP, saya berhenti, saya mau cari kerja. Itu salah anak-anak. Anak-anak wajib belajar 12 tahun. Artinya, anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang minimal, ini minimal ya, minimal belajarnya tamat SMA. Zaman sekarang tamat SMA nggak ada anak sewa, ya, apalagi tamat SMP, orang sarjana saja banyak anggur, apalagi kalian modalnya SMP. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kesempatan belajar semaksimal mungkin. Belajar itu bukan hanya di formal, ingat itu tadi disampaikan. Belajar itu bisa secara non formal, bisa dengan kursus, bisa dengan keterampilan, banyak sekali proses belajarnya. Ingat, kita belajar long life education, belajar sepanjang hayat. Itu ingat patokan pegangannya ya. Jadi ibu selalu mempunyai pegangan itu. Kita belajar sepanjang hayat. Walaupun ibu, bapak, ibu guru sudah jadi guru, belajar dan belajar. Bapak, ibu guru tidak pernah berhenti untuk belajar. Itu sudah dari guru loh. Apalagi anak-anak SMP. Anak-anak SMP itu jangan pernah bosan, jangan pernah puas setelah kalian tamat SMP. Apalagi kalian di kelas 7 atau kelas 8. Oh, saya dapat ranking 1. Jangan pernah puas. Ingat ya, jangan pernah puas.
motivasilah dirimu sendiri untuk belajar sebanyak-banyaknya. Manfaatkanlah waktu belajar. Manfaatkanlah masa muda kalian untuk belajar. Untuk masa depan kalian. Bukan masa depan orang lain. Ingat gitu ya. Masa depan kalian, kehidupan kalian ada pada diri sendiri, bukan ada pada orang lain. Orang tua hanya memfasilitasi. Bapak Ibu guru hanya memfasilitasi. Yang menentukan adalah kalian sendiri. Oleh sebab itu, pakailah masa mudamu untuk belajar dan belajar. Ingat itu, belajar dan belajar. Sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya, kita belajar dan belajar, long life education. Nah, itu kira-kira yang Ibu bisa sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan dalam kolom tanya jawab nanti. Kemudian nanti lebih lanjut lagi bagaimana filosofinya Ki-Hajar Dewantara nanti akan diisi oleh Pak Yudi. Nah, itu saja dulu Ibu Dewi, pemaparan dari Ibu. Terima kasih. Ingat, belajar dan belajar, tetap belajar. Ibu tutup dengan salam santi. Om Santi. Terima kasih Bu Ketut Sumanari atas pemaparannya yang sangat aktif, sudah membahas tentang bagaimana pendidikan non formal, kemudian semangat Ki-Hajar Dewantara dalam pendidikan, kemudian ada juga tentang memaksimalkan belajar hingga SMA dan yang lain. Nah, mengingat tentang nama Ki-Hajar Dewantara ini, Ibu, saya terbayang dengan pelajaran saya waktu di bangku sekolah dulu. Jadi siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam pendidikan nasional, ya. Jadi bukan hanya Ki-Hajar Dewantara, kemudian masih ada yang lain, ada tokoh-tokoh wanita, mungkin ada yang tahu, ada Raden Ajeng Kartini, ada Dewi Sartika, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, untuk mengingat kembali dan menambah wawasan kita tentang apa itu semangat Ki-Hajar Dewantara, kita akan dengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Yudi Darmawan. Ini adalah guru muda yang multi talenta sekali di SMP Negeri 1 Sukasada. Jago IT, jago matematika, dan seni juga sangat mumpuni, ya Pak Yudi Darmawan. Siapa sih yang nggak kenal Pak Putu Yudi Darmawan? Jadi yang nggak kenal berarti bukan anggota SMP 1 Sukasada ini. Nah, jadi untuk menghilangkan waktu, saya persilakan untuk ruang dan waktu kepada Bapak Yudi Darmawan atau Kak Yudi Darmawan biar lebih mudah ya. Ya, silakan Kak Yudi. Baik, terima kasih Bu Hana. Jadi kenapa saya tidak mau dipanggil Bapak dalam ruang virtual? Karena kalau di virtual itu kan wajah kita tambah muda ya, berkat laptop dan perangkat yang lebih canggih. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 1 Sukasada, Pak Gede Sunarsana, kemudian Ibu Ketut Sumanari selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru Pembina OSIS, kemudian yang saya banggakan anak-anak pengurus DPS OSIS yang sudah dengan semangat ada di ruang ini dengan perjuangannya ya, nyari wifi atau minjam perangkat. Selama nanti tadi sudah disampaikan bahwa yang aktif berdiskusi ada semacam bingkisan untuk kalian biar tambah semangat ya. Kemudian nanti akan ada sesi foto bersama, nanti dibuka kameranya nanti ya di akhir. Jadi sekarang silakan didengarkan dulu penyampaian-penyampaian. Jika memang mau bertanya nanti akan diatur oleh Bu Hanawati. Oke, saya dapat tugas untuk menyampaikan filosofi dari Ki-Hajar Dewantara. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gede Sunarsana dan Ibu Ketut Sumanari itu sangat bagus sekali untuk memaknai Hari Pendidikan Nasional. Nah, tapi saya ingin bercerita, sebenarnya bukan materi ya, saya ingin bercerita kenapa sih Hari Pendidikan Nasional itu sangat penting untuk kita selaku insan pendidikan.
Jadi hal ini tidak saya dapatkan serta-merta begitu saja, karena setelah mengikuti suatu kegiatan, saya sadar ya, anak-anak dan Bapak Ibu yang saya hormati, sadar sebagai insan pendidikan banyak hal yang belum kita lakukan. Jadi anak-anak jangan merasa pendidikan itu hanya kalian bisa dapatkan di dalam kelas dengan batas 4 dinding, kiri, kanan, depan, dan belakang kalian. Ternyata tidak. Banyak tempat, banyak cara, dan banyak media yang bisa kalian gunakan untuk tetap belajar. Sebelum saya lanjut, saya ingin bercerita kepada kalian. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar cerita ini, dan mungkin ada yang sudah mendengar cerita ini. Kalau kita lihat bahwa tokoh pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Dengan perjuangan, dengan kemuliaan, dan dengan pemikiran-pemikirannya, ada sebuah cerita kelam kenapa beliau bisa membuat pendidikan Indonesia berubah sedemikian rupa. Cerita ini saya mulai dengan lahirnya Ki Hajar Dewantara ya, lahir 2 Mei tahun 1889, dan kita kenal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional karena hari lahirnya yang diambil. Lahir di kalangan ningrat ya, kalangan bangsawan. Jadi dia mendapatkan pendidikan yang lebih mewah daripada rakyat pada biasanya. Namun hal itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati, malah beliau itu memperjuangkan pendidikan rakyat jelata pada saat itu yang masih ada di masa kolonial. Nah, saking kerasnya dia mengomentari pemerintahan Belanda, dia akhirnya dibuang di berbagai macam tempat. Pada saat pembuangannya di Belanda, ini ceritanya kenapa Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sekarang sangat berperan penting dalam pendidikan. Saat di Belanda, dia itu suka menulis di koran-koran Belanda. Saking asiknya menulis, jadi kalau beliau menulis itu fokus sekali di dalam ruangan. Pada suatu hari istrinya itu Nyi Hajar Dewantara. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara, nama istrinya Nyi Hajar Dewantara. Itu sedang bekerja mengajar juga di TK di Belanda. Jadi Ki Hajar Dewantara itu punya anak pertama, namanya Asti. Asti itu baru bisa jalan ya, bisa jalan. Kalau kita punya adik atau punya saudara yang baru bisa jalan, apa sih yang terjadi kan kesana kemari ya, mengganggu Ki Hajar Dewantara yang sedang menulis. Karena beliau sedang menulis untuk koran Belanda itu, dia fokus sekali biar tulisannya dimuat. Nyi Asti yang saat itu sedang ya asik bermain mengganggu. Sampai akhirnya Ki Hajar Dewantara membentak Nyi Asti. Seorang Ki Hajar Dewantara membentak anaknya. Ini anak pertamanya. Dibentaklah anaknya, lalu diseretnya keluar rumah. Pintu rumahnya dikunci. Dan Ki Hajar Dewantara melanjutkan mengetik berita yang ingin dia muat di koran. Setelah beberapa lama, Ki Hajar Dewantara sudah selesai membuat beritanya. Dia sadar bahwa yang tadinya Nyi Asti atau anaknya itu, dari tadi itu ketika dikunci di luar rumah, itu menggedor-gedor pintu sambil menangis. Berteriak nama bapaknya, Bapak. Tapi lambat laun suara itu semakin mengecil dan tidak terdengar lagi. Saat itu Ki Hajar Dewantara baru sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dan dia sadar ketika dia sudah selesai membuat tulisannya. Dibuka pintu, ditemukannya Asti dalam keadaan membiru. Karena di Belanda pada saat itu adalah musim salju. Seorang anak kecil, ya umur 1-2 tahun, berada di luar rumah tanpa baju hangat apapun. Dia membiru. Dilarikannya ke rumah sakit di Belanda pada saat itu, dan oleh dokter anaknya itu didiagnosa mengalami pembekuan otak. Dan Nyi Asti itu hidup sampai umur 90-an dengan kondisi abnormal, jadi tidak normal ya. Dia hanya bisa tersenyum, bisa tertawa layaknya anak yang keterbelakangan mental. Jadi saya pun baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu punya anak seperti itu. Akibat dia sendiri.
Akibat dia fokus. Nah, karena anaknya seperti itu, dia bersujud di depan anaknya. Nah, ini adalah kesalahan Bapak. Dan mulai saat ini, Bapak akan memberikan pelayanan seumur hidup sampai kebahagiaanmu tiba. Dan saat itu ada satu semboyan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang berhamba pada anak. Jadi apapun yang ia kerjakan semata-mata dilakukan untuk anaknya, asti. Nah, dari sana muncullah filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kelam ya, cerita di belakangnya itu kelam. Kenapa Ki Hajar Dewantara sangat berperan pada pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu punya 4 pemikiran. Kalau saya rangkum itu ada 4 pemikiran ya Bapak Ibu dan anak-anak. Di Ki Hajar Dewantara itu kalau kita kenal kan punya semboyan ing arso sing tulodo, ing madio mangun karso, dan tut uri handayani. Sebenarnya ada banyak hal yang ia pikirkan. Yang pertama adalah menuntun, kemudian yang kedua adalah pamong, kemudian yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, ya. Menuntun, kalau kalian tahu kalau kalian dituntun sama orang tua kan dipegang tangannya ya. Jadi menuntun itu adalah mengarahkan anak-anak siswa peserta didik itu ke arah yang kebahagiaan, ke arah keselamatan, untuk menjadi seorang manusia yang memang benar-benar manusia. Nah, menuntun itu diibaratkan kalau guru kalian itu adalah seorang petani, kalian itu adalah bibitnya. Kalian adalah bibit tanaman yang akan ditanam oleh petani. Kalau petani itu menanam bibitnya di tanah yang subur, mataharinya cukup, pupuknya ada, kemudian dirawat, pasti bibitnya itu akan tumbuh. Kalau bibit jagung yang tumbuh ya jagung. Kalau bibit padi yang tumbuh ya bibit padi. Tapi ketika bibitnya itu, walaupun bibitnya bagus sekali ya, kualitas tinggi, tapi ketika ditanam di tanah yang tidak subur, tanahnya gersang, kemudian mataharinya tidak cukup, airnya tidak cukup, petaninya pun merawatnya dengan begitu saja tanpa perawatan yang baik, bibit jagung itu tidak akan, bibit terbaik itu tidak akan tumbuh menjadi bibit yang sebenarnya. Kemudian kalau ada bibit jagung, jika ada petani yang menanam bibit jagung, dia tidak akan bisa mengubah bibit jagung itu menjadi bibit padi. Atau kalau saya menanam biji semangka, tidak akan mungkin tumbuh menjadi biji pohon mangga. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena menuntun anak, menuntun kalian, itu kalian sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi kalian kodratnya ya suka melukis, saya tidak akan bisa membuat kalian pintar matematika. Tapi untuk bisa matematika, kami guru punya tugas seperti itu. Tapi kalau untuk menguasai matematika, itu sudah kodrat kalian. Itu tentang filosofi menuntun. Yang kedua adalah filosofi pamong. Ya, jadi guru kalian, ya, jadi guru ketika menuntun anak atau peserta didik itu, kita itu disebut pamong. Nah, pamong itu yang seperti tadi ya, di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Seperti semboyannya ya. Jadi namanya pamong. Kalau di perguruan taman siswa, itu tidak ada yang namanya guru, tapi pamong. Ya. Jadi kita di sekolah sebutannya guru, tapi pamong. Pamong itu memberikan tuntunan. Jadi pamong itu bertugas mengenali potensi kalian, kemudian menggali potensi kalian, kemudian mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Jangan salahkan Bapak Ibu guru kalian melit, jangan salahkan Bapak Ibu guru kalian cerewet ketika ingin membuat kalian menjadi lebih baik. Itu artinya kalian sedang dituntun oleh pamong kalian. Tidak usah kalian berpikir, oh jadi guru itu enak ya tinggal nyuruh siswa. Enggak. Tugas kami, tugas guru itu adalah menuntun kalian. Nah, kalian sendiri sekarang balik. Apakah kalian mau dituntun oleh pamong kalian atau tidak? Nah, yang ketiga adalah kodrat anak. Ki Hajar Dewantara itu paling tidak setuju dengan konsep bahwa anak-anak atau kalian itu adalah gelas kosong atau kertas kosong.
Ya, gelas kosong yang bisa diisi dengan cairan apapun oleh guru. Kertas kosong yang bisa dicoret-coret atau ditulisin apapun oleh guru. Tidak setuju Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpikir bahwa anak-anak itu adalah kertas kosong yang sudah berisi tulisan, tapi buram. Jadi kalian itu diibaratkan kertas yang sudah ada tulisannya, tapi buram. Anak-anak itu sudah membawa kodratnya dari lahir. Sejak dari kandungan, kalian sudah membawa kodrat kalian masing-masing. Dokter, insinyur, tentara, polisi, pejabat itu sudah dibentuk dari dalam kandungan. Ketika dilahirkan ke dunia, itu tugas keluarga, tugas guru untuk mengenali, menggali, dan mengarahkan kodrat tersebut. Maka tidak salah ya ketika ada siswa yang kita minta untuk mempelajari matematika, itu sangat susah untuk masuk ke pikirannya karena kodratnya udah memang tidak bidangnya di sains atau matematika. Mungkin bidangnya adalah seni. Nah, tugas guru adalah membawakan materi matematika atau sains itu dengan seni. Ada juga anak yang tidak suka terlalu bertele-tele dengan materi bahasa Indonesia. Dia memang suka sains, pokoknya singkat, padat dengan konsep-konsep tertentu. Ya, jadi tugas kami sebagai guru harus mengarahkan kalian dengan teknik-teknik seperti itu. Jadi pendekatannya berbeda-beda. Dan balik lagi kepada kalian. Kalian mau untuk dituntun seperti itu sesuai kodrat kalian atau tidak. Kodrat anak itu ada dua ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungan kalian, ya, dengan bentuk dan sifat kalian. Jadi kalian itu sebenarnya kayak gunung es ya. Kita semua ya, setiap manusia itu kayak gunung es. 12% itu kelihatan. Sifat kita kelihatan 12% dari diri kita. Sifat kita rajin, sifat kita gesit, sifat kita cekatan, sifat kita malas, sifat kita cerewet, sifat kita bebal. Itu yang kelihatan cuma 12% dalam alam sadar kita. Tapi 88% itu ada pada karakter. Ada pada karakter, ada pada kebiasaan kita. Itu adalah identitas kita. Jadi yang 12% itu kelihatan dan bisa dirubah. Dan 88% itu yang tidak kelihatan di alam bawah sadar kita itu susah dirubah, malah nggak bisa dirubah. Itu akan bisa dirubah atau ya dibiasakan jika ada aturan atau kebiasaan yang jelas. Jadi karakter orang itu tidak bisa dirubah sebenarnya. Yang bisa dirubah adalah yang kelihatan saja. Itu kodrat alam ya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu ya Ki Hajar Dewantara sudah berpikir berpuluh-puluh tahun dan bergenerasi ke depannya. Di tahun 80-an, di tahun 90-an itu ya, beliau sudah berpikir bahwa kodrat zaman akan mempengaruhi anak. Jadi saat sekarang ini kalian itu diminta untuk menguasai keterampilan abad 21. Seperti apa itu keterampilan abad 21? Berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kemudian kolaborasi, dan keterampilan komunikasi. Suatu saat saya ingin akan saya buatkan kegiatan, kalian yang menjadi pembicaranya untuk melatih komunikasi. Kita akan buat kegiatan yang berkolaborasi, artinya kerjasama. Ada kegiatan yang berpikir kritis, dan yang penuh kreativitas. Jadi ada 4 keterampilan abad 21. Ini juga sejalan dengan revolusi industri 4.0 ya anak-anak. Jadi kodrat zaman itu mempengaruhi juga. Zaman sekarang misalkan pembelajarannya bisa lewat virtual, ya kita ikuti. Jadi karena masa pandemi kita ikuti. Kemudian menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Workspace, itu misalnya pakai form, pakai quizzes, pakai Mentimeter, pakai apapun itu kita ikuti. Jadi itu namanya kodrat zaman. Kalau kodrat alam nggak bisa dirubah karena itu adalah sifat kalian, lingkungan sekitar kalian di rumah. Kalau lingkungan keluarga kalian mendukung kalian belajar, ya biasanya kodrat ini akan mempengaruhi dengan baik. Nah, ini yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketut Sumenari adalah budi pekerti ya. Budi pekerti kalian dengan sopan santun ya, watak karakter. Jadi budi pekerti, budi itu adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa ya. Dan pekerti itu artinya tenaga ya. Jadi kalian sebagai peserta didik pasti punya semacam karakter yang bisa ditunjukkan di sekolah lewat pembiasaan, lewat tingkah laku kalian setiap hari.
Walaupun tidak bertemu secara langsung, budi pekerti atau sopan santun watak kalian itu kelihatan kok di ruang virtual seperti ini. Jadi apapun itu kelihatan, karena 12% itu kelihatan. Jadi budi pekerti seperti yang tadi disampaikan, mulailah berubah, karena kalian adalah pionir dan pilihan-pilihan siswa yang duduk di kepengurusan DPS OSIS. Nah, itu tadi 4 filosofis ya, dari Ki Hajar Dewantara, menuntun, pamong, kodrat anak, dan budi pekerti. Ada kalimat-kalimat yang bagus dari Ki Hajar Dewantara. Hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kami sebagai guru itu tidak punya kewenangan untuk merubah kalian sebagai manusia yang menurut kami baik, menurut kami bagus. Jadi kalian itu punya kehendak sendiri untuk menentukan kodrat kalian masing-masing. Kami itu tugasnya adalah menuntun, ngatehin kalian menuju kebahagiaan, ngatehin kalian menuju keselamatan setinggi-tingginya. Jadi hargailah ketika Bapak Ibu guru kalian menuntun kalian ke arah yang baik ya, dengan pengalaman-pengalaman beliau yang lebih. Contoh, kamu suka apa? Oh, saya suka pariwisata. Pasti diarahkan, boleh kamu arahkan keterampilanmu belajar bahasa asing. Siapa tahu kamu bisa masuk ke sekolah pariwisata dan bekerja di bidang pariwisata juga. Oh, kamu suka apa? Kamu suka teknik, kamu suka teknologi. Kamu bisa masuk ke sekolah teknik kejuruan bidang teknologi atau komputer. Nanti suatu saat kamu bisa bekerja di sana. Jangan sampai kodrat kalian itu kalian arahkan karena ajakan teman, karena mengikuti mode dan gaya saat ini. Wah, sekarang zamannya kerja di kapal pesiar, saya pengen masuk ke pariwisata. Nggak usah kayak gitu. Oh, sekarang eranya kerja di bagian sekolah di sekolah yang modis-modis pakaiannya, teman-temannya kita juga gaul, kita masuk ke sana aja. Nggak usah kayak gitu ya. Kemudian kalimat kedua yang menarik bagi saya adalah kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir dan jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Ki Hajar Dewantara sudah berpikir bahwa kalian sebagai peserta didik harus mengkreasikan, harus membuat dan membangun pemikiran kalian sendiri. Jadi kalau diberikan aktivitas oleh guru kalian, diberikan tugas, diberikan PR, sebenarnya kalian harus menggunakan kemampuan kalian dulu untuk membangunnya. Ketika itu sudah stuck, sudah memenuhi jalan buntu, barulah nanti kalian bisa bertanya kepada guru kalian. Karena kami juga guru diberikan kalimat seperti ini, bahwa kami tidak boleh selalu menjadi pelopor. Kami selalu menjadi pesuruh kepada kalian. Anak-anak buat ini dan baru kalian buat, bukan. Jadi kalian punya kemerdekaan untuk belajar lebih dulu, membangunnya sendiri, mengkreasikannya sendiri. Lalu dengan tuntunan Bapak Ibu guru kalian akan bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kalian sendiri. Maka sering di sekolah kita adakan lomba-lomba terkait dengan kreativitas, apresiasi sastra. Itu adalah wadah atau media kalian untuk menunjukkan bahwa kodrat kalian ada di sana. Jadi jangan sampai ketika ada wahana atau media seperti itu kalian tidak manfaatkan. Itu ada maknanya sebenarnya. Nah, ini adalah kalimat terakhir yang tadi berasal dari kelamnya Ki Hajar Dewantara membiarkan asti anaknya membeku di luar rumahnya di Belanda ketika salju turun. Pendidikan itu harus berada di pangkuan ibu bapak. Karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak. Dengan semurninya, seikhlasnya, karena cinta kasih kepada anak dibilang cinta yang tidak terbatas. Jadi berhamba pada anak bukan berarti kami harus tunduk pada kalian. Jadi Bapak Ibu guru juga tidak harus tunduk pada peserta didik, pada anak. Bukan itu artinya yang berhamba pada anak itu artinya adalah
bagaimana kita membiarkan anak-anak itu kalian itu membangun pemikiran kalian sendiri sesuai dengan kodrat kalian sendiri. Jadi kalau saya di matematika, saya memberikan pertanyaan pada kalian, kalian menjawabnya dengan berbagai macam cara. Itu adalah cara saya sederhananya berhamba pada kalian. Artinya saya membuka kesempatan kalian untuk menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran saya, menurut saya seperti ini caranya menjawab. Menurut saya seperti ini. Jadi itu. Kemudian ketika kalian misalkan, Pak, saya suka sekali belajar menggunakan gambar-gambar agar lebih menarik. Sampaikan kepada guru kalian dan itu pasti akan difasilitasi. Pak, saya lebih suka belajar ketika mendengar suara Bapak langsung. Pasti akan difasilitasi. Pak, saya lebih suka ketika saya belajar langsung aja dikasih soal, Pak. Karena contoh bisa saya baca. Pasti difasilitasi seperti itu. Ya, karena kami sebagai guru diharapkan untuk bisa berlaku seperti itu. Jadi anak-anak itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021, kita diharapkan untuk serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Jadi selamat Hari Pendidikan Nasional kepada kita semua insan pendidikan. Jangan lupa untuk tetap menjadi insan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Kak Yudi, pemaparannya apik sekali. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana sejarah dari Bapak kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang nama aslinya sebenarnya Raden Mas Suwardi Surya. Ya, betul ya Kak Yudi ya? Betul. Iya, jadi dari filosofi itu kita bisa belajar bahwa ada 4 poin tadi yang sudah disampaikan Kak Yudi, sangat bagus sekali untuk pendidikan kita, terutama anak-anak dan ibu bapak guru juga. Nah, di sana juga ada diterangkan bahwa kita sebagai manusia, insan cendekia, insan pendidikan, terutama peserta didik, harus memiliki keterampilan abad 21. Ya, benar sekali. Jadi dalam keterampilan abad 21 itu ada kolaborasi, ada berpikir kritis, ada komunikasi, dan satu lagi ada kreativitas ya. Jadi 4 poin itu yang nantinya akan menjadi daya saing ke depannya. Nah, kemudian sesuai acara ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Ibu akan membagi sesi ini dalam beberapa termin. Untuk satu terminnya akan Ibu minta ada 3 orang siswa untuk bertanya. Nanti pertanyaan bisa ditujukan untuk Bu Sumenari atau Kak Yudi, atau dengan pembina OSIS yang lain. Di sini sudah ada pembina OSIS, ada Ibu Made Adri, ada Pak Komang Sudiase, ada Ibu Nyoman Suwardewi. Jadi akan kita diskusikan apa yang bisa kalian tanyakan saat ini. Oke, siapa Pak yang Wijana juga hadir. Oh ya, mana Pak Wijana ini? Saya belum kelihatan wajahnya. Nggak memperlihatkan ya. Oh iya. Jadi silakan anak-anak DPS OSIS bisa bertanya saat ini. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Ayo kita aktif berdiskusi, mulai berpikir kritis ya Kak Yudi ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi kita analisis apa maknanya gitu. Jadi dikaitkan, dipikirkan kritis. Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Andika mungkin? Ya, silakan Andika, ada pertanyaan? Bentar lu Bu, bentar Bu, masih bentar ya. Kalau yang lain silakan. Ini masih memikirkan pertanyaan tampaknya anak-anak. Atau ada tambahan dulu dari Ibu Bapak Pembina OSIS tentang tema kita hari ini, tentang pendidikan nasional. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Ibu Adri, Pak Komang Sudiase, Ibu Nyoman Suwardewi, Pak Made Wijana, atau Bapak Gede Sunarsana mungkin. Ada yang mau menanggapi apa yang materi kita sudah dengarkan hari ini? Rani mau bertanya kayaknya. Ya, Raning sih mau bertanya ya. Kalau yang mau bertanya bisa raise hand, biar ketahuan siapa yang mau bertanya. Running sih? Ya, silahkan Running sih.
kan ada gini, untuk Pak Yudi nih mau bertanya ke Pak Yudi. Iya, silahkan. Untuk apa makna yang ada Ingarso Suntolodo, Ing Madio yang gitu itu. Ada juga Iya. Tut Uri Handayani. Iya, jadi mungkin pertanyaannya Rani belum mengerti nih Kak Yudi tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara yang Ingarso, Ingmadio, Tuturi. Silakan mungkin Kak Yudi atau pembina yang lain. Ada yang mau membantu menjelaskan ini kepada Raningsih. Ini udah pertanyaan pertama. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, yang lain. Atau sambil menunggu pertanyaan anak-anak yang lain, kita jawab dulu pertanyaannya Raningsih, ya. Ibu Bapak, bagaimana? Apa langsung Kak Yudi? Oke, nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan ya. Ya, silakan Kak Yudi. Oke, bagus Raningsih ya bertanya. Mungkin tadi penjelasannya tidak langsung ke semboyan itu ya, karena filosofi Ki Hajar Dewantara saya bawa dari hidupnya. Untuk semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sing Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Huri Handayani. Ingarso Sing Tulodo itu artinya di depan menjadi contoh, di depan menjadi teladan. Jadi guru itu diharapkan menjadi contoh di depan. Bukan hanya guru ya, semboyan Ki Hajar Dewantara ini bisa digunakan kepada kalian selaku pengurus DPS OSIS. Karena semboyan ini juga dalam kebijakan kementerian itu dibawa ke arah filosofi kepemimpinan. Ingarso Sing Tulodo, di depan menjadi contoh atau teladan. Kalian sebagai pengurus DPS OSIS di depan ya jadi contoh. Kalian kalau berpakaian yang rapi, yang bagus, ya akan dicontoh oleh teman kalian. Kalau kalian sendiri yang melanggar aturan sekolah, ya pasti akan dijadikan contoh oleh teman kalian. Maka jangan salah ketika ada siswa yang berpikir, misalkan kok rambut kamu tidak dijalin, ya lihat OSIS-nya tidak ada yang jalin rambut. Oh, kok kamu memelihara kuku sampai panjang sekali? Itu ada loh OSIS yang kukunya panjang sekali, Pak. Nah, jadi itu adalah resiko atau efek dari Ingarso Sing Tulodo. Kalian jadi contoh di depan. Dan yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Di tengah memberikan semangat. Jadi kalian itu, ya kalau kami jadi guru, di guru itu adalah di tengah memberikan dorongan. Jangan, mungkin kalian terbiasa melihat kami, ada beberapa Bapak Ibu guru yang suka keliling di kelas kalau sedang ngajar. Itulah kami sedang melaksanakan Ing Madio Mangunkarso. Di meja kalian kami tanya, yang mana belum ngerti, langsung terjun seperti itu ya. Oh ini, tadi di meja kalian kami arahkan, kami tuntun juga. Itu salah satu sederhana penerapannya. Kalau kalian jadi pengurus OSIS ya Ing Madio Mangunkarso, jangan sekali-kali kalian mengeksklusifkan diri atau menganggap diri kalian eksklusif, kayak crazy rich itu ya, baru jadi pengurus DPS OSIS kalian sudah punya kuasa di sekolah. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Kalian adalah tetap peserta didik yang diberikan tanggung jawab tambahan. Jadi kalian silakan tetap bergaul dengan teman kalian. Nah, dalam pergaulan itu bangunlah semangat untuk mereka. Mungkin yang sering ada pengalamannya adalah ketika misalkan ada lomba-lomba, teman kalian pasti yang ikut itu terbatas dan sedikit. Itu karena kalian dalam pergaulan tidak dan belum efektif dalam membangkitkan semangat mereka. Makanya dalam pergaulan kalian ayo ikut kegiatan sekolah yang bermanfaat. Jadi itu Ing Madio Mangunkarso. Kemudian Tut Uri Handayani yang sering kalian lihat di logo kementerian itu Tut Uri Handayani ya, dari belakang memberikan dorongan. Jadi kami pendidik itu diharapkan dari belakang memberikan dorongan atau motivasi. Ya kami semacam dari belakang itu bukan mendorong kalian dalam artian sebenarnya ya, tapi memberikan jalan, menyampaikan jalan, mengarahkan ya. Jadi kayak tadi yang saya ceritakan, kamu itu berbakat sekali di bidang komputer ya. Saya arahkan deh, saya berikan saran deh untuk masuk ke sekolah teknik komputer. Nah, nanti bagus loh karirnya di sana. Jadi kayak gitu ya dorongannya. Kalau balik ke kalian, ke pengurus DPS OSIS, di belakang memberikan dorongan. Ya jangan sekali-kali kalian sendiri yang tidak termotivasi atau tidak semangat ketika
melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekolah. Jadi kalian berilah semangat teman kalian dan dorong mereka untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah juga. Itu penerapan sederhananya mengenai semboyan Ki Haji Dewantara. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu pembina, ada tambahan? Silakan. Iya, terima kasih Kak Yudi. Mungkin Bapak Ibu guru mau menanggapi atau mau menambahkan? Dipersilahkan. Bu Sumanari. Ya, dan anak-anak itu semua. Mohon izin Ibu, suaranya mungkin kurang jelas Bu. Ya, sudah jelas? Sudah. Anak-anak, Bapak Ibu guru, pembina OSIS, kemudian Bapak PLC, Ibu hanya menambahkan sedikit. Kalau tadi ada Ingmarsu Sung Tulodo, itu Ingmarsu Sung Tulodo itu di depan memberi teladan kita itu sudah diterapkan sama Pak Udi. Jadi bagaimana anak-anak serasi di PSOS menjadi contoh, menjadi piloting ya, menjadi contoh yang terbaik terhadap anak-anak yang lain. Dari 30 siswa, kalian jadi pionir untuk 700 sekian orang. Artinya, kalau anak-anak memberikan contoh, misalnya, anak sebagai DPSOSIS rambutnya merah, tidak dijalin dua yang putih, maka yang 700 orang mengikuti. Karena di depan jadi contoh, jadi teladan. Itu kalau di PSOSIS. Kalau Bapak Ibu guru bagaimana? Bapak Ibu guru harusnya menggunakan pakaian yang wajib misalnya. Nanti yang lainnya anak-anak pasti menilai. Anak-anak menilai, oh Bapak Ibu guru berbeda. Nah, kami sebagai guru itu sebagai teladan. Sebagai teladan untuk kalian semua. Nah, itu yang di depan. Kemudian Madiu mengontrapso. Madiu itu tengah. Ya. Di tengah-tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Artinya apa? Anak-anak DPSOSIS, marilah kita selalu berkarya, menunjukkan kreativitas anak-anak. Bukan anak-anak saja dituntut, Bapak Ibu guru juga dituntut kreativitasnya. Apa yang sudah bisa? Apa yang bisa kita laksanakan? Di tengah berkreativitas, jadi selalu berkarya. Nah, di masa pandemi, ini tantangan bagi anak-anak di PSOSIS ya. Di masa pandemi ini, apa yang bisa anak-anak lakukan? Misalnya, Andika, oh Bu, saya punya gagasan seperti ini. Boleh nggak? Silakan anak-anak berembun. Jadi kita selalu di tengah berinovasi, membangun kekuatan berkarya. Kalau kekuatan kita di PSOSIS itu lemah, maka orang lain akan gampang merongrong. Sama dengan kekuatan di sini. Kalau kita di dalam organisasi saja lemah, orang lain pihak ketiga akan gampang merongrong kita. Oleh sebab itu, di tengah kita selalu membangun kekuatan DPSOSIS dan berkarya. Bukan hanya kekuatannya saja, berkarya, berinovasi, berkreativitas. Apa yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita? Itu yang dimaksud Madiu mengontrapso. Oleh sebab itu, Ibu tunggu ya, Andika, sebagai sekolah DPSOSIS. Karya apa yang bisa nanti kita berikan kepada anak-anak yang lain? Karena kalian adalah pionir. DPSOSIS itu adalah pionir. Kalian garda terdepan. Garda terdepannya itu contoh prokes. Kalau kalian sebagai DPSOSIS tidak memberikan contoh prokes yang baik pada masa pandemi ini, bagaimana anak-anak yang lain mengikuti? Di dalamlah kita perkuat dengan kesatuan di PSOSIS dan berkarya menunjukkan inovasi kreativitas dari kami.
Kemudian di belakang memberikan dorongan. Tadi juga sudah disampaikan. Bapak Ibu guru memberikan dorongan, arahan, mendorong, bukan mendorong ke jurang, bukan itu maksudnya. Artinya begini, kalau anak-anak mempunyai, saya mempunyai keahlian di bidang menari, anak-anak pasti akan digiring ke ekstra menari. Saya mampu memimpin, berarti nanti anak-anak akan diarahkan ini sebagai calon-calon pemimpin di mana? Pemimpin dirinya sendiri, kemudian memimpin teman-temannya dalam wadah OSIS, dalam wadah PNR, wadah pramuka, dalam wadah sekolah dan sebagainya. Itu artinya dorongan diberikan. Bapak Ibu guru memberikan kesempatan, memberikan jalan. Oh, ini loh anak-anak yang cocok. Misalnya anak-anak mau nanti tamat SMP, saya ingin supaya bekerja, tamat SMA bekerja. Kemana saya harus masuk? Pasti anak-anak diarahkan ke sekolah kejuruan, keahlian yang mempunyai kompetensi keahlian. Misalnya saya ingin bekerja di kapal pesiar, berarti anak-anak diarahkan masuk ke SMK yang ada di dalam tentang perhotelan, itu yang dimaksud dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu anak-anak dari sekarang jangan menunda lagi, pakailah teladan filosofinya dari Ki Hajar Dewantara. Jadikanlah momen Hari Pendidikan ini untuk mengetuk diri kita sendiri, mengetuk diri anak-anak sendiri. Saya harus bagaimana? Jadi prinsipnya dari Ki Hajar Dewantara itu tolonglah dicamkan, dihayati, dicerna, dimasukkan ke otak, jangan masuk kiri keluar kanan. Jadi betul-betul merasuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Sehingga betul-betul dari ing arso songkulado ing mabil mawontato tubuh yang daya itu betul anak-anak bisa maknai dengan baik. Bapak Ibu guru akan selalu memberikan dorongan yang terbaik, bimbingan yang terbaik untuk anak-anak. Tidak ada satu guru pun yang mendorong anaknya ke arah yang terbaik. Itu kira-kira tambahannya. Terima kasih anak-anak, Pak Iji, kemudian Bu Liliana dan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Inge, benar sekali yang disampaikan Bu Sumenari. Jadi kalian sebagai pengurus DPS OSIS harus menjadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk teman-teman yang lain. Jadi menjadi pionir lalu menggetok tularkan kepada teman-teman yang lain. Jangan digetok temannya, tapi menggetok tularkan ya. Jadi jangan salah mengartikan baru nanti dibilang Tuturi Handayani mendorong, bukan mendorong dalam arti yang sebenarnya. Jadi kita selalu berusaha menjadi guru dan menuntun kalian semua. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Pak Gede Sudarsana raise hand ya. Ya, Rani sudah jelas ya tentang apa jawabannya tadi dari Pak Yudi dan Bu Sumenari. Sudah jelas Rani? Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih. Sekarang mungkin kesempatan dari Pak Sunarsana. Ada apa Bapak? Mau bertanya atau gini ya? Menambahkan. Mau bertanya atau menambahkan? Sepertinya Pak Sunarsana sudah ganti-ganti background dari tadi ini. Ayo silakan Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Dewiana. Ini diskusinya asik banget gitu ya. Dan saya merasa senang sekali bisa gabung di sini, tetapi di tengah keasikan dan nikmatnya diskusi ini, saya harus amit undur. Jadi bukan berarti keasikan dan kenikmatan itu udah nggak ada, bukan begitu, karena ada kegiatan lain, ada hal lain yang harus saya lakukan, dan ini sungguh sangat menyesal sekali tidak bisa mengikuti temu virtual ini sampai akhir. Kepada ibu bapak di kesiswaan, teman-teman di kesiswaan juga, kemudian anak-anak juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa
ikut secara tuntas di acara ini karena ada kegiatan lain yang harus saya lakukan. Jadi seperti itu, saya mohon izin nih kepada moderator, kepada teman-teman di kesiswaan juga untuk live dari dari ruang temu virtual ini. Mudah-mudahan acaranya ini terus berjalan dengan baik. Kemudian ini Kak Yudi direkodkan ya, nanti mungkin anak-anak yang lain yang tidak bisa mengikuti secara langsung kan bisa lewat Tonton. Oke. Nanti ditonton di YouTube, di Facebook sekolah atau di YouTube. Dan untuk sebelum meninggalkan ruang, Pak D, mungkin kita foto bersama dulu biar kita ada dokumentasi dengan PLT. Anak-anak dan anak-anak dan Bapak Ibu yang masih menonaktifkan kamera, dihidupkan dulu kameranya sekarang ya untuk foto. Jadi semuanya silakan perlihatkan wajah kalian. Nanti setelah foto, kalau memang untuk mengurangi kuota, bolehlah dimatikan kameranya. Silakan yang belum menghidupkan kamera ya. Karena saya akan foto dari sini, kalian kelihatan semua kok. Yang belum silakan, masih banyak yang belum. Paramita, Swastawan, Sutrini, Sandana, Pak Madewijana masih juga belum. Dea belum ya. Oke. Bisa dipasang wajah paling cantiknya. Ya, Pak Wijana sudah muncul. Oke, masih ada 3 orang yang belum, Sutrini, Swastawan, dan Sinta ya. Silakan. Silakan tersenyum. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Mungkin bisa gaya bebas ya, biar lebih meriah hari pendidikannya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita bisa lanjut diskusi. Selamat beraktivitas Pak Gede, Pak PLT ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Selamat berdiskusi ya. Inge. Jadi baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu masih di sesi tanya jawab. Mungkin sudah ada yang punya pertanyaan, silahkan diajukan. Ayo jangan malu-malu kucing. Ada hadiahnya ya. Salah, iya jangan takut salah. Kita kan bertanya, jadi harus melatih keterampilan bertanya. Nanti biar biasa berpikir kritis, ini tuntutan abad 21. Ayo silakan yang mau bertanya. Andika sudah punya pertanyaan? Dari tadi mikir. Tasya yang kelas 7 juga boleh bertanya. Iya, yang kelas 7 walaupun masih imut-imut. Silakan, jangan mau kalah sama kakak kelas 8-nya. Ada? Kalau misalkan Saya, Bu. Rani lagi, ya silakan. Sama Andika angkat tangan ya, ntar Andika habis Rani lagi. Rani silakan pertanyaannya. Pak, misalkan ada orang yang berprestasi, tapi keadaan ekonominya nggak memungkinkan, gimana? Bisa diulang Rani pertanyaannya? Memungkinkan dalam hati apa? Misalkan ada orang yang berpendidikan, tapi itu berpendidikan, Bu. Berpendidikan maksudnya dia orang mungkin pintar. Maksudnya Rani begini ya, dia punya prestasi, berpendidikan, tapi terkendala dalam hal ekonomi. Bagaimana cita-citanya? Mungkin seperti itu ya maksudnya. Bagaimana pendidikannya ke depan ya, gitu Bu, ya. Oh ya. Apakah harus terputus atau mengubur cita-cita seperti itu mungkin? Ya. Mungkin Bapak dan Ibu silahkan menanggapi pertanyaan dari Raningsih. Oke, saya ngasih gini ya, gambaran dikit ya Bu Dewi ya. Jadi pertanyaannya Rani itu kan kalau ada orang berprestasi,
terus ingin melanjutkan pendidikan tapi kondisi ekonominya kurang mampu tuh kayak gimana ya? Dari sini saya harus harus berperan ing Madyo Mangunkarso. Jadi saat ada pertanyaan seperti ini, kami guru harus memberikan semangat di tengah, jadi memberikan kekuatan. Kalian tidak usah jauh-jauh. Saya dengan dengan rela hati jadi contoh kepada kalian. Kondisi ekonomi keluarga sebelumnya itu kurang mampu anak-anak, ya. Jadi dapat Bapak ceritakan, Bapak saya adalah seorang pemulung. Jadi kalau kalian lihat orang yang suka ngambil plastik, itulah pekerjaan bapak saya dulu. Nah, sekarang sudah almarhum, ya, jadi sudah tidak ada. Jadi dengan kondisi seperti itu, apakah menyurutkan diri saya untuk mengenyam pendidikan? Enggak. Anak-anak saya akan memberikan motivasi buat kalian. Saya sekolah di desa saya sendiri ya. Jadi nggak apa-apa, SD itu memang harus di sekolah sendiri, di desa sendiri, itu biar dekat ya. Kemudian masuk SMP gimana? Walaupun nilai bagus, tapi saya masuk di sekolah sendiri juga, SMP 1 Sukesade. Sekolah kita bagus loh, dan saya sekarang mengabdikan diri di sekolah saya sendiri. Ketika SMA, di sana kalian bisa menentukan kodrat kalian masing-masing. Jadi walaupun dengan kondisi ekonomi yang kurang, kalian itu bisa mengambil beasiswa loh, ada beasiswa. Apalagi sekarang ada sekolah Bali Mandara. Kondisi ekonomi kurang mampu menjadi prioritas dalam pendidikan. Kalian bisa mendapatkan bantuan pendidikan di SMA Bali Mandara. Kalaupun dulu ada Bali Mandara, saya pasti akan masuk ke sana. Tapi sayangnya belum ada Bali Mandara, jadi saya masuk ke SMA Negeri 1 Singaraja dengan beasiswa juga. Jadi jangan patah semangat ya, karena beasiswa itu ada jika ada usaha. Saya sekolah di SMA 1 Singaraja dengan beasiswa. Saya melanjutkan ke Undiksa Singaraja dengan beasiswa. Jadi kondisi ekonomi itu nggak bakal membatasi kalian, memberikan kalian ruang sempit untuk tetap mengenyam pendidikan. Hanya saja S2 saya belum dapat beasiswa ya, karena dalam diri saya juga belum punya motivasi untuk naik lagi ya, jadi praktisi aja dulu. Jadi kita anak-anak nggak usah patah semangat ketika ekonomi kita kurang mampu. Pakai kondisi tidak nyaman itu sebagai motivasi kalian untuk mengenyam pendidikan. Malah kalau kondisi seperti itu kalian harusnya semangat belajar. Sekarang ada Bali Mandara, SMA ya, SMK juga sudah ada Bali Mandara. Kalian kelas 8 dan kelas 7 persiapkan diri kalian untuk masuk ke sana. Di satu sekolah itu ada 20 kuota yang bisa masuk ke sana. Di sana nggak bayar apa-apa ya. Jadi kalian dapat apapun. Kemudian kalau mau masuk ke tempat lain gimana? Ya bisa saja, tapi ingat itu pasti ada beasiswa. Jadi kejar itu ya. Jadi jangan sampai keadaan ekonomi itu menjadi hambatan buat kalian mengenyam pendidikan. Nggak boleh. Wajib belajar 12 tahun. Kalian tamat SMA itu wajib ya, untuk mendapatkan kompetensi yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua ya, jangan pernah gengsi. Saya tidak pernah gengsi untuk menjadi anak pemulung, menceritakan diri sebagai anak pemulung, nggak pernah gengsi. Malah itu zona yang paling saya senangi untuk bisa memotivasi orang. Rendah hati bukan berarti rendah diri ya. Jadi kalaupun kita berada pada posisi yang belum beruntung, tapi saya merasa bahwa saya lebih beruntung di bidang pendidikan ketimbang banyak orang lain di luar sana. Itu dari saya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya jawaban. Iya, keren sekali. Ini sudah ada contoh nyata bagi kita semua. Jadi orang yang ekonominya kurang mampu belum tentu tidak bisa mencapai cita-cita yang tinggi ya, Pak Yudi ya. Nah, jadi saya punya moto sebenarnya untuk hal ini. Jadi winner is never quit, quitter is never win. Jadi orang yang berhenti itu nggak akan menang. Jadi harus terus tetap memacu diri seperti yang Pak Yudi lakukan. Jadi mungkin yang lain, Ibu Bapak yang lain mau menambahkan, silahkan. Ibu Komang Suwardewi mungkin. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, seperti kata Pak Yudi ya, seperti saya kenal Pak Yudi dari SMP, sering bercanda dengan Pak Yudi. Memang dia sangat bersemangat sekali untuk meraih impiannya.
sama seperti kata Pak Yudi ya, anak-anak jangan putus asa, harus semangat, tetap berkreativitas, jangan sampai ekonomi mengalahkan keinginan kalian untuk tetap berusaha untuk belajar meraih cita-cita kalian. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Bu Suwardewi. Jadi memang benar sekali. Jadi jangan menjadi orang yang pasrah ya. Harus tetap berjuang, tetap mengejar cita-cita. Yang penting hal tersebut positif lakukan. Gitu. Mungkin ada yang tambahan yang lain? Itu nomorku di sini. Halo? Iya. Ibu Sumanari. Iya. Anak-anak, kita anak-anak dalam kategori kurang mampu. Sebenarnya banyak sekali caranya. Kita tidak pernah patah semangat untuk belajar. Jangan sampai hanya karena ekonomi tidak mampu, kalian patah semangat belajar. Satu contohnya, kalau kalian tidak punya buku, pinjam di perpustakaan. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalian merasa berprestasi. Satu, langkahnya adalah carilah sekolah yang menawarkan untuk tidak memungut biaya. Satu contohnya tadi SMA SMK Bali Mandara. SMK Bali Mandara di sana banyak jurusan. Jika kalian merasa kurang mampu, masuklah ke SMK. Karena di sana kategori tidak mampu berprestasi di sana dicari, tapi yang utama adalah tidak mampunya. Tapi kalau SMA-nya itu lebih dominan prestasinya. Jadi pinternya. Kalau SMK itu dominannya tidak mampu. Itu yang dicari sekarang. Oleh sebab itu anak-anak mulai bersiap mulai sekarang. Kemudian contoh lagi SMK 1 Singaraja. Itu Semea, kalau dulu namanya Semea ya. Di sana ada jurusan. Kalau kalian merasa tidak mampu, silakan kalian daftar. Misalnya saya ingin melanjutkan ke SMA SMK. Dengan menyelesaikan di sana surat keterangan tidak mampu. Carilah jalur afirmasi. Afirmasi itu artinya tidak mampu. Maka kalian di sana akan diarahkan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Kalau di SMK 1 Singaraja untuk mendapatkan beasiswa bidik misi, mulai dari kelas 11 kalian sudah diarahkan, karena salah satu murid ibu yang dulu ibu mengajar di Yogyakarta, dia dapat memang kategorinya luar biasa tidak mampu, rumahnya saja dari dinding kemudian orang tuanya yang cowok sudah meninggal. Ibu arahkan ke sekolah di SMA karena dia inginnya sana. Dia masuklah jurusan ekonomi manajemen betul ya ekonomi. Kemudian di sana ke akuntansi ya. Kemudian dia mendapatkan beasiswa bidik misi karena surat itu sudah dilengkapi dari desa ya. Hanya dapat beasiswa bidik misi sampai tamat kuliah dan membakti. Begitu dapat kuliah, dia membakti dari beasiswanya itu. Beasiswa bidik misi tidak mampu artinya. Saya itu membuka peluang itu. Nah, oleh sebab itu anak-anak jangan pernah patah semangat. Karena banyak sekolah-sekolah sekarang membuka peluang dimanapun kalian melamar, selalu ada jalur afirmasi. Jadi di sekolah-sekolah SMA itu kalau nanti melanjutkan itu ada jalur prestasi, ada jalur nilai, kemudian ada afirmasi. Itu selalu karena itu sudah turun SE Kementerian Mendikbud. Jadi ada jalur afirmasi. Ingat jalur afirmasi. Afirmasi itu artinya tidak mampu. Masing-masing sekolah itu akan memberikan jalan. Oh, kalau yang daftar afirmasi pasti dia di luar. Oleh sebab itu anak-anak sering-seringlah berkomunikasi, bertanya pada teman dekat dan sebagainya, atau ke bapak ibu guru yang tahu tentang alur itu. Sehingga anak-anak tidak hanya karena tidak mampu itu membatasi ruang gerak kalian untuk belajar, tidak. Jadi semangatlah belajarnya, semangat aja Dewantara tetap dijadikan acuan utama untuk tetap bersekolah. Minimal paling penting tamat SMA, SMK, pengalur mulai lain itu artinya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Ketut Sumanari. Mungkin peserta yang lain sudah memiliki pertanyaan untuk yang... Ayo silahkan, mungkin Pasa Astawa, Made Pasa tadi udah hidup mic-nya. Oh ya, Gusti Putra. Andika dan tadi Astawa ya. Ya, silakan Andika duluan ya. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Sini saya akan bertanya, misalnya ada siswa yang memiliki keadaan ekonomi cukup atau lebih, tapi dia memiliki prestasi dalam non-akademik. Apakah akan dia bisa mendapatkan beasiswa dalam bidang non-akademik? Terima kasih. Pertanyaannya sudah jelas. Mungkin siapa yang mau membantu menjawab? Terima kasih Andika. Dia mempunyai prestasi di bidang non akademik gitu ya. Apakah dia bisa mendapatkan beasiswa? Gitu, yeah. Nah, jika anak-anak yang mempunyai prestasi seperti itu, maka sekolah itu tergantung kondisi sekolah nih. Sekolah itu punya nggak program? Kalau sekolah itu punya program untuk mendapatkan beasiswa, mestinya dia termasuk dalam bidang kategori prestasi. Mestinya dia dapat beasiswa. Nah, misalnya prestasinya apa? Misalnya prestasinya di bidang karate. Tapi betul-betul dia prestasinya di bidang karate itu kejuaraannya sampai di tingkat apa? Di tingkat nasional. Kalau di tingkat nasional atau paling tidak di tingkat 2 atau di tingkat daerah, provinsi itu artinya. Maka dia begitu masuk, pasti dia digolongkan ke dalam siswa berprestasi. Dan itu akan selalu dibina untuk mendapatkan beasiswa. Tergantung sekolah mana yang dia tuju. Itu. Jadi oleh sebab itu anak-anak semua raihlah prestasi setinggi-tingginya. Prestasi itu bisa akademik, non akademik. Tidak mesti melulu di akademik. Non akademik tunjukkan kemampuan. Misalnya kalian mampu di bidang catur. Catur itu bisa setiap minggu ada lomba catur. Nah, sayang sekali sekolah kita tidak punya bidang itu. Kemudian panjat tebing misalnya. Prestasinya sampai di mana? Kalau sampai ke tingkat nasional, luar biasa pemerintah memberikan suntikan beasiswa, bahkan ke sekolahnya itu dibiayai. Kalau dia berprestasi sampai tingkat nasional. Kalau provinsi bagaimana? Iya juga, tergantung keaktifan kalian. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Inggih Ibu Sumanari. Silakan untuk Andika sudah jelas pertanyaannya, sudah dijawab dengan Bu Sumanari, sudah? Sudah, Bu. Yang lain, ayo jangan malu-malu bertanya. Pranata angkat tangan ya. Ya, silakan Agus Pranata, Agus Satya Pranata ini dari kelas 7A saya. Ya, silakan Agus. Mohon maaf sebelumnya Bu, mohon izin atas waktunya. Saya mohon izin untuk bertanya, bertujuan untuk apa sih konsepsi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Ya, jadi konsep ini nanti kedepannya diaplikasikan seperti apa mungkin ya? Mungkin langsung dijawab oleh Pak Yudi Darmawan, silakan. Oke, Agus Satya dari kelas 7 tapi pertanyaannya nancep banget ya. Jadi saya anggap pertanyaannya nancep. Kenapa nancep? Karena udah bertanya dari konsep sekian filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya tujuannya apa? Di sana udah jelas ya di kalimat paling akhir bahwa sebesar-besar tujuan, konsep, dan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kebahagiaan dan keselamatan anak dalam untuk menjadi manusia, dan untuk menjadi anggota masyarakat. Jadi artinya pendidikan itu bertujuan bagaimana memberikan bekal kepada kalian selaku peserta didik untuk dibentuk, diarahkan sesuai dengan kodrat kalian masing-masing yang nantinya dipersiapkan untuk memasuki dunia yang sebenarnya. Jadi kalian di sekolah itu, saya punya istilah ya yang sering saya sampaikan ke teman saya di pendidikan, guru penggerak adalah sekolah atau pendidikan itu adalah inkubator. Mungkin anak-anak tahu inkubator ya. Kalau adiknya baru lahir, mungkin kurang sinar matahari, maka dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang ada lampunya.
di sana diberikan kehangatan ya. Jadi pendidikan itu semacam kotak inkubator. Ketika itu kalian akan diberikan kehangatan, diberikan penyiapan diri agar nantinya ketika keluar dari kotak tersebut kalian sudah siap untuk merasakan dunia sebenarnya. Jadi itulah tujuan sederhana dari konsep pendidikan. Bukan berarti pendidikan itu nilai bagus belum menjamin anak itu siap untuk memasuki dunia sebenarnya. Malah lebih bagus ketika anak itu ketika keluar dari dunia pendidikan siap dengan kompetensinya. Makanya pendidikan dan kementerian saat ini mengarahkan ke SMK ya. Kenapa SMK? Karena wajib belajar 12 tahun. Kalau masuk ke SMK, lulus dari SMK kalian bisa kuliah iya, kalian bisa kerja juga iya. Jadi sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi itu ya Agus Satya. Apa sih tujuan konsepnya adalah sebesar-besarnya untuk kebahagiaan dan keselamatan anak untuk menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Jadi kami di dunia pendidikan sebesar-besarnya adalah untuk kalian, anak-anak kami. Iya, benar sekali. Jadi kami mendukung secara penuh apapun hal positif yang kalian lakukan nanti ya, menuju cita-cita, kami siap menghantarkan. Nah, udah Agus Satya Pranata sudah jelas tentang jawaban yang diberikan oleh Pak Yudi? Sudah. Iya, terima kasih. Ini udah keren-keren sekali pertanyaannya ya. Untuk level SMP kalian sudah mulai berpikir ke depannya seperti apa. Saya ingin sebenarnya mendengar pertanyaan dari yang lain ini, dari peserta yang lain. Dia tidak mengaktifkan kamera, saya ragu ini Pak Yudi, apakah dia masih mendengarkan atau sedang nonton tiduran film nih. atau ketiduran ya? Iya, bagaimana nih peserta yang lain? Boleh deh 15 menit terakhir ini kalian hidupin kamera biar saya lihat juga. Jadi jangan terlalu tegang, nanti kalau tegang itu otak kalian nanti nggak bisa berpikir mau nanya apa, susah ya. Jadi harus gini ya Pak berpikirnya fokus pada materi hari ini, ayo. Ya, tinggal 10 menitan lah kita hidupin kameranya. Ini kan kita tumben ini bertemu tatap maya. Ayo, silakan yang mau bertanya. Saya pengen dengar suaranya Edi Martindo, coba. Ada yang mau ditanyakan, Edi? Tidak ada, Bu. Oh, saya mau bertanya, Bu. Ya, running sih lagi nih mau bertanya. Aktif sekali ya. Ini silakan. Mengejar hadiahnya ini ya. Silakan Rani. Pak, misalkan keluarga saya kan sangat rendah gininya ekonominya. Terus untuk mencapai beasiswa itu kan harus punya kartu-kartu kayak KIP yang gitu tuh Pak. Gimana jalan lainnya? Ya, mungkin persyaratannya Pak Yudi, apa harus punya surat-suratnya atau bagaimana? Ini mungkin Rani dia ingin sekali melangkah ke depan maju, tapi masih ada banyak kendala Pak Yudi. Ayo silakan Pak Yudi. Jadi gini ya Rani, untuk surat-surat yang berbentuk kartu Indonesia KIS ya, KIS, KIP, KPS, kemudian KKH itu bukanlah kewenangan sekolah atau satuan pendidikan. Ini adalah kewenangan dari, mungkin Rani tinggalnya di mana? Di Kelurahan Sukasada atau di desa lain? Di Sukasada. Oh, Sukasada ya. Jadi seperti ini tekniknya. Kartu-kartu tersebut itu adalah usulan dari kelurahan atau desa setempat lewat Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Jadi kalau misalkan Rani sudah bagus ya berpikir dari sekarang. Kalau saya sekarang tidak punya kartu tersebut, bagaimana ke depannya saya mau sekolah dengan bantuan pendidikan? Karena biasanya itu kan syaratnya. Jadi mulai dari sekarang Rani sampaikan kepada orang tuanya untuk proaktif bertanya kepada ketua lingkungannya terlebih dahulu. Jawabannya pasti seperti ini nanti. Setiap tahun ada 150 nama yang hanya bisa diajukan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan kartu ini. Ya, hanya 150 nama. Itu baru pengajuan ya, belum langsung mendapatkan kartunya. Jika hal tersebut kamu dapatkan, itu biasanya akan diarahkan menuju ke Dinas Sosial
untuk bertanya apa syaratnya, apa berkas yang harus disiapkan. Jadi Rani tidak perlu Rani yang berpikir stres misalkan memikirkan kondisi seperti itu ya. Jadi sampaikan kepada orang tua dan keluarganya juga bahwa hal seperti itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh pihak desa atau kelurahan. Silakan bertanya langsung. Kalau misalkan belum puas pertanyaannya, silakan langsung tanyakan ke dinas sosial. Dan yang saya yang saya biasanya alami, kalau misalkan Rani punya akademik yang bagus, pengalaman organisasi yang bagus juga, walaupun misalkan tidak memiliki kartu bantuan seperti itu, SMK Bali Mandara itu cukup surat keterangan tidak mampu. Kalaupun misalkan surat itu tidak ada, itu bisa loh dimasukkan, direkomendasikan untuk menjadi siswa di sana. Intinya yang terpenting siswa yang masuk ke Bali Mandara itu direkomendasikan oleh sekolah. Jadi seperti itu ya Rani, biar Kak Rani tidak takut, kok saya nggak punya kartu, saya harus sekolah di mana? Saya arahkan, ini peran kami sebagai Tun Uri Handayani. Ayo sekolah di Bali Mandara karena itu bagus sekali kurikulumnya ya. Jadi seperti itu Rani ya. Mungkin kalau jawaban saya seperti itu ya. Kalau untuk kartu-kartu itu biasanya di desa, kelurahan atau di dinas sosial. Jadi sekolah itu tidak berhak ya. Jadi beasiswa yang selama ini muncul itu kan itu bukan berarti sekolah yang mengajukan. Itu sekolah mengajukan tapi keputusannya ada di tingkat pusat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yudi. Mungkin ada yang masih bisa menanggapi Bu Bapak yang lain? Cukup nih. Rani mungkin nanti seperti Pak Yudi sampaikan, silakan nanti mencari informasi di luar juga ya. Nah, untuk anak-anak yang lain masih ada pertanyaan, ini tidak terasa loh waktunya sudah berjalan hampir 2 jam Kak Yudi. Jadi tidak terasa saking asiknya kita berbicara di sini, tidak terasa hampir 2 jam. Jadi hari ini sudah ada 3 orang penanya. Jadi ada Kak Raningsih, ada Andika, ada Agus Satya. Jadi mungkin yang lain nanti di kesempatan yang lain ada masih pertanyaan mungkin yang ingin diajukan. Bagaimana mungkin hari ini Kak Yudi, apa dicukupkan? Ya, karena sudah tidak ada diskusi lagi yang harus dilakukan, jadi kita bisa akhiri. Mungkin Bu Hana bisa memberikan closing. Itu ada license itu. Oh, itu masih belum diturunkan Bu, itu yang hadir. Jadi anak-anak yang raise hand itu sebenarnya diklik lagi baru turun tanganmu. Ya, aku sama Andika masih raise hand. Kayak nggak capek-capek tangannya naik gitu ya. Ya, jadi hari ini kita sudah mendengarkan dan membuka wawasan tentang makna Hari Pendidikan Nasional, filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh ya, sebenarnya saya ada yang mau ditanyakan menguji atau kemampuan anak-anak tadi mendengarkan, tapi karena sudah waktu, nanti di lain kesempatan saja. Oke. Jadi untuk hari ini kegiatan sudah berjalan dengan baik. Mungkin penutupan kegiatan saya serahkan kembali ke Ibu Ketut Semenari selaku Wakasek Kesiswaan. Karena tadi dibuka oleh Pak Gede Sunarsana, saya harap kegiatan ini yang menutup adalah Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Bapak Ibu guru yang lain, anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Nah, kegiatan ini mungkin yang pertama kali kita ketemu lewat dunia maya. Ya. Jadi mohon anak-anak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, kemudian Ibu Dewi, Pak Sunarsana, dan narasumber lainnya, Bapak Ibu guru yang lainnya, tolong diperhatikan, dicampur dengan baik, diteladani, ditelaah, dipraktekkan. Yang baik-baik dipraktekkan, yang jelek-jelek dibakar, dibuang di tong sampah. Oleh sebab itu, penekanan Ibu ini adalah kesempatan yang luar biasa karena anak adalah pionir di tingkat pilkada. Jadilah yang terbaik. Jangan pernah bosan-bosan untuk bertanya, jangan pernah bosan untuk baca. Mari kita tetapkan semangat kita, merdeka belajar kita untuk masa depan yang akan datang. Melalui kesempatan ini, karena acara tadi sudah berlangsung dengan baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Dewi sebagai moderator, kemudian narasumber, Bapak Ibu pembina OSIS yang sudah terlibat di dalamnya, kemudian anak-anakku semuanya, sekali lagi terima kasih dan mohon jangan bosan-bosannya. Oke, terima kasih sekali lagi. Maka melalui kesempatan ini atas satu ide kalian di Dewasa, maka kegiatan meeting ini Ibu tutup secara Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, semangat pagi selalu ya buat semua hari. Nah, demikian tadi kegiatan hari ini. Jadi ruang virtual kita sudah ditutup. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Jadi bermanfaat bagi kita semua, menumbuhkan dan mengobarkan kembali semangat pendidikan kita khususnya di SMP Negeri 1 Sukasada. Mari bersama-sama memajukan prestasi kembali, mengobarkan kembali SMP Negeri 1 Sukasada. Oke, terima kasih atas kesempatan dan perhatian dari Ibu Bapak serta anak-anak DPS OSIS SMP Negeri 1 Sukasada. Maka sekarang hari ini akan kita tutup pertemuan peringatan Hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas atensinya, dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Ya, anak-anak dan Bapak Ibu, daftar hadir sudah saya kirimkan di WhatsApp. Jadi silakan diisi daftar hadirnya. Kemudian untuk anak-anak yang bertanya, nanti akan saya tanyakan nomornya ya, nomor yang diisi kuota. Ada 3 orang di sini Kak Ibu ya. Silakan nanti sampaikan kepada saya untuk diisi kuota. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan aktivitas. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya, Kak Yudi bisa stop record mungkin.